Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktoviana dari Prodi Biologi NPM 92011402111024. Di sini saya akan membuat video tentang materi metabolisme fotosintesis, yaitu 1. Sistem transport elektron, 2. Siklus C3, 3. Siklus C4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metabolisme fotosintesis. Metabolisme dalam bahasa Yunani, metabolisme yang berarti perubahan adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Reaksi-reaksi tersebut adalah dasar dari kehidupan yang membuat sel dapat tumbuh dan bereproduksi, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut dari serangan bakteri, jamur, serangga, dan jenis patogen lainnya, serta tumbuhan mampu menghasilkan vitamin untuk kepentingan tumbuhan itu sendiri dan hormon-hormon yang merupakan sarana bagi tumbuhan untuk berkomunikasi antara organnya atau jaringannya dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan pertumbuhan dan perkembangannya. 1. Fotosintesis. Latar belakang fotosintesis dari bahasa Yunani foto atau cahaya dan sintesis, menggabungkan atau penggabungan adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. 2. Sistem transport elektron. Setelah mengalami siklus Krebs, respirasi aerob akan menuju ke tahap sistem transport elektron. Pada tahap ini terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM memiliki bahan yang serupa, hanya beberapa langkah-langkah yang terjadi. Perbedaan ini terdapat pada tahapan reaksi gelap dari fotosintesis tersebut, sedangkan reaksi terangnya memiliki proses yang serupa. Perbedaan utama fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM adalah sebagai berikut. 1. Tumbuhan C3 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 3, molekul 3-fosfogliserat. 2. Tumbuhan C4 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 4, oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di mesofil dan siklus Calvin di sel seludang pembuluh tumbuhan. 3. CAM menghasilkan molekul berkarbon 4, oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di malam hari dan siklus Calvin di siang hari. 3. Tumbuhan C3. Sebagian besar tumbuhan di bumi merupakan tipe C3 dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai.
Disebut tumbuhan C3 karena enzim Rubisco akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribolosa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. 4. Tumbuhan C4. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Disebut tumbuhan C4 karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenolpirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. 5. Tumbuhan CAM. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen penyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. CAM adalah singkatan dari Crassulaceae, acid metabolisme, karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Crassulaceae. Tumbuhan CAM akan menangkap CO2 dan digabungkan dengan molekul lain, menghasilkan asam organik. 5 perbedaan fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. 1. Setelah menangkap CO2, tumbuhan C3 menghasilkan molekul berkarbon 3. Tumbuhan C4 menghasilkan molekul berkarbon 4 dan tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4. 2. Reaksi gelap pada tumbuhan C3 terjadi pada sel mesofil. Pada tumbuhan C4, penangkapan CO2 terjadi di mesofil dan siklus Calvin terjadi di sel udang pembuluh. Sedangkan pada tumbuhan CAM, penangkapan CO2 terjadi di malam hari dan siklus Calvin terjadi di siang hari. 3. Untuk menghasilkan satu molekul glukosa, tumbuhan C3 membutuhkan 12 NADPH dan 18 ATP, 12 NADPH dan 30 ATP di tumbuhan C4, serta 12 NADPH dan 39 ATP di tumbuhan CAM. 4. Suhu optimum untuk fotosintesis tumbuhan C3 adalah 15-25 derajat Celcius, 30-40 derajat Celcius pada tumbuhan C4, dan 40 derajat Celcius lebih pada tumbuhan CAM. 5. Penerima CO2 pertama kali pada tumbuhan C3 adalah ribolosa bifosfat, sedangkan pada C4 dan CAM adalah fosfoenolpirufat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.